Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini hari Senin yang penuh bahagia. Ya, bahagia ya teman-teman ya. Ya. Alhamdulillah kita dapat belajar kembali di MAN 1 Jember yang tercinta ini. Sebelum itu silakan untuk perwakilan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran mulai awal hingga akhir pelajaran dengan lancar. Oke, terima kasih telah memimpin doanya. Anak-anak hari ini yang tidak masuk siapa ya? Muhammad Eril Firmansyah. Oh ya, ini tidak masuk karena sakit. Selain itu ada lagi? Oke, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes, sukses. Amin. Oke ya, alhamdulillah. Jadi kalau di sini kalian ada di mana nih? Ada di posisi tersenyum, biasa, set. Terakhir. Pertama. Ini, Pertama. ada yang ini. Ini mas kebanyakan tugas. Ini mas habis diputusin. Ya, saya harap semua ada di posisi yang pertama, yaitu tersenyum dan bahagia. Oke, masih ingatkah pelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Coba, Mbak Ana, kemarin kita belajar tentang apa? Kebijakan moneter. Artinya? Kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar untuk mencapai kestabilan ekonomi. Oke, kemarin kebijakan moneter ada beberapa instrumen, salah satunya adalah OPT, politik diskonto, rasio cadangan kas, dan lain sebagainya. Kali ini kita juga akan membahas salah satu kebijakan. Kalau kemarin kita bahas mengenai kebijakan moneter, yaitu kebijakan Bank Indonesia atau Bank Sentral untuk mengatur keuangan, sekarang kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Ya, kebijakan dua ini ada kaitannya. Jadi kebijakan dua-duanya ini antara moneter dan fiskal itu adalah kebijakan untuk mengatur stabilitas negara. Jadi sama-sama untuk mengatur kestabilan ekonomi atau kestabilan ekonomi negara. Bapak harap pelajaran kali ini kalian lebih aktif, lebih interaktif, dan mendapatkan manfaatnya di pembelajaran kebijakan fiskal kali ini. Saya ingat makalah dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tidak ada keadaan yang paling menyedihkan daripada kebodohan, dan tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Jadi kalian masih belajar kali ini, belajarlah yang sungguh-sungguh, terutama di kebijakan fiskal ini. Kan kalian calon orang sukses kan? Untuk modelan pembelajaran kali ini kita menggunakan problem based learning atau permodelan dengan berbasis masalah untuk menunjang pembelajaran. Tujuannya untuk apa? Yang pertama tujuannya bisa peserta didik atau kalian bisa mendeskripsikan pengertian konsep kebijakan fiskal. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis instrumen dari kebijakan fiskal. Oke, kita lanjut. Untuk penilaian sendiri, dari Bapak akan menilai dari 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk materi kali ini, kita ada 5 materi. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal?
Terus tujuan kebijakan fiskal itu apa saja, bentuk dan instrumen kebijakan fiskal, serta penerapannya kebijakan fiskal seperti apa, dan perbedaannya antara kebijakan fiskal dan moneter. Lanjut. Oke, silahkan lihat di papan. Pernahkah kalian melihat berita tentang tax amnesty? Enggak. Subsidi dicabut, pernah? BBM dikasih subsidi, pernah? Iya, itu adalah termasuk salah satu dari kebijakan fiskal. Lalu, apa sih kebijakan fiskal itu? Ya, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan untuk pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini adalah APBN. Apa singkatan APBN? Anggaran, pendapatan, dan belanja nasional. Nasional apa belanja negara? Negara. Fiskal. Fiskal itu dari kata fiskus yang artinya berhubungan erat dengan pajak. Jadi di kebijakan fiskal nanti kita akan mengotak-atik antara pengeluaran dan pendapatan. Pengeluaran bentuknya seperti apa? Ya seperti subsidi, terus bantuan, proyek, dan lain-lain. Pendapatan di sini seperti apa? Ada pendapatan pajak dan non pajak. Non pajak seperti hibah, terus utang dan lain sebagainya. Jadi untuk fiskal adalah mengotak-atik pendapatan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang paling populer ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan belanja pemerintahan. Pemerintah bisa menurunkan atau menaikkan belanja negara untuk mengelola perekonomian ketika terjadi inflasi atau deflasi. Ya. Dalam hal ini kita melihat dengan APBN. Di sini adalah contoh dari belanja pemerintahan ketika pemerintah melaksanakan kebijakan yang tadi, mengurangi atau menambah belanja. Ini di sini alokasi anggaran belanja terbesar yaitu ada di pendidikan, terus perlindungan, infrastruktur, dan kesehatan. Oke, yang berikutnya adalah sistem perpajakan. Ini gambar apa ini teman-teman? Logo dari DJP. DJP itu apa? Direktorat Jenderal ya pajak. Ini namanya pajak, berarti Direktorat Jenderal Pajak. Ya itu. Kalau kalian kerja nanti dapat ketika besar ada namanya PPH atau pajak penghasilan. Iya kan? Kalau kalian beli makanan di restoran ada namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Ya. Itu termasuk dari salah satu kebijakan fiskal. Ini ada PPN, ini ada pajak tanah dan bangunan. Yang selanjutnya adalah pinjaman pemerintahan. Jadi, pemerintah juga ada yang namanya pinjaman. Meminjami surat berharga negara (SBN) atau yang dulu itu disebut sebagai surat utang negara. Jadi pemerintah itu menjual surat untuk dibeli masyarakat. Tujuannya adalah ketika menjual surat, uang itu ada di pemerintah atau mengurangi peredaran uang. Bagaimana penerapan kebijakan fiskal? Yang pertama ketika ada inflasi. Kemarin inflasi apa ya artinya? Kenaikan harga secara terus-menerus. Oke, jadi kalau ketika inflasi, maka kebijakan fiskal yang diambil adalah kebijakan kontraktif. Di sini, ketika kita menggunakan instrumen pajak, maka yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan pajak. Yang kedua, ketika belanja negara, ketika terjadinya inflasi, maka kita sebagai pemerintah akan mengurangi belanja negara. Dan ketika
inflasi menggunakan instrumen pinjaman pemerintah atau surat utang negara, atau kalau sekarang surat berharga negara, kita akan menjual surat utang tersebut kepada masyarakat. Berbeda lagi ketika ada deflasi atau ekonomi lagi lesu, maka pemerintah melalui kebijakan fiskal menggunakan pajak, yaitu akan menurunkan pajak. Ketika pajak turun, masyarakat biasanya diasumsikan untuk suka berbelanja atau beli. Yang kedua, untuk belanja negara, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran, misalkan ngambil subsidi BBM agar masyarakat itu suka berbelanja, istilahnya suka shopping-shopping. Yang untuk pinjaman pemerintah atau SPN, pemerintah akan membeli surat utang negara. Apa sih perbedaan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Yang pertama berdasarkan pengertiannya, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pajak. Sedangkan untuk kebijakan moneter, kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar yang ada di dalam pasar. Yang kedua pelaksananya, Kementerian Keuangan kalau kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan kita sekarang siapa? Bu Sri Wahyuni, Sri Mulyani, ya itu. Kalau kebijakan moneter ini akan diatur oleh Bank Sentral. Kalau di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Sifatnya kebijakan fiskal berubah setiap tahun. Kalau kebijakan moneter tergantung pada status ekonomi bangsa. Berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Kalau kebijakan moneter berhubungan dengan bank dan kontrol kredit. Berfokus pada pertumbuhan ekonomi, kalau kebijakan moneter berfokus pada stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama tarif pajak dan pengeluaran pemerintahan, sedangkan kebijakan moneter kita telah bahas ada 4, salah satunya suku bunga dan rasio kredit. Kebijakan fiskal ini berpengaruh kepada politik, iya, dan kebijakan moneter tidak. Oke? Ada pertanyaan mungkin? Dari teman-teman? Misal pendapatannya itu rendah kan? Pendapatannya tetap ya? Iya, Tetap, terus? Terus kan ya seakan-akan kayak mencekik orang tersebut. Iya, pajaknya ditambah. Iya. Iya. Iya, benar. Itu termasuk salah satu dampak negatifnya. Kemarin kan kita lihat berita yang viral kemarin, ada pajak lagi dari PPH yang ditambah, ya kan kemarin? Iya. Ada beberapa kita dari sebagai orang yang bekerja itu melakukan demo. Benar, itu termasuk salah satu kekurangan dari pajak tersebut. Jadi nanti pemerintah juga akan ada evaluasi namanya. Apakah PPH ini ditetapkan di orang tersebut efektif atau tidak dan lain sebagainya. Itu perlu. Makanya ada undang-undang. Mungkin ada pertanyaan lain? Mengapa kebijakan moneter dan fiskal itu dipisah? Iya. Kenapa kalau sama-sama untuk stabilitas ekonomi, kenapa antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dirubah? Yang pertama fokusnya. Karena kebijakan moneter fokusnya kepada peredaran uang. Terus yang kedua, kebijakan fiskal fokusnya untuk pendapatan dan pengeluaran negara. Dan yang sebelumnya tadi, ini kalau kebijakan fiskal itu berpengaruh pada politik. Misalkan sekarang presidennya Pak Prabowo, maka akan berpengaruh pada visi dan misinya. Sedangkan kalau kita samakan, nanti takutnya, misalkan moneter ini perannya di pemerintah, tanpa ada kemandirian. Itu mengakibatkan bias di dalam politik nanti. Jadi dibedakan biar si moneter ini di sini adalah Bank Indonesia, biar objektif dalam mengambil kebijakan gitu. Makanya dipisah antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, biar tidak terpengaruh politik dan objektif. Mungkin ada pertanyaan lain?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita berkelompok. Ini teman-teman, jadi sebenarnya Pak Amin sudah membuat media, salah satu media. Nanti di sini ada tugas-tugas kalian, hasil ulangan kalian, kalian bisa lihat di sini. Salah satunya kegiatan berkelompok ini kalian bisa akses melalui Google Site ini, kebijakan fiskal. Jadi di sini adalah lembar aktivitas 1, tujuannya untuk memahami konsep dan penerapan kebijakan fiskal. Kita lihat dari berita yang diterbitkan oleh DJKN Kemenkeu. Di sini adalah kebijakan fiskal dan moneter menghadapi dampak COVID-19. Ya, dampak COVID-19 kemarin kita lihat ada dampak dari kesehatan, terus dampak sosial, ada dampak ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter menghadapi COVID. Dan kalian akan disuruh di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari permasalahan atau berita yang ada di atas. Ya, kelompoknya 5-5 aja karena waktunya terbatas. Cowoknya berapa? Jadi satu. Jadi 2. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelompok aja. Untuk kelompok kali ini kita akan menggunakan HP. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana alurnya. Yang pertama, membagikan kelompoknya. Tadi 5-5 aja ya teman-teman ya. Diskusikan permasalahan dengan kelompokmu, kerjakan dengan teliti dan kritis. Pengerjaan LKPD di kertas, presentasikan hasil kelompok sesuai dengan urutan. Jadi nanti kalian ambil HP, di situ ada case masalah yang perlu diselesaikan. Tapi nanti hasil diskusinya saya berikan LKPD gitu. Oke. Pokoknya dibagi dulu ya. Lima. Oke. Ini 3 ya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kali ini ada yang sudah selesai. Coba kita dengarkan bersama untuk presentasi dari hasil diskusi kelompok 1 ya, Mas Firas. Iya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu 1, pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang kebijakan fiskal dari artikel tersebut? Kebijakan fiskal sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel adalah seperangkat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks pandemi COVID-19, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting untuk meredam dampak negatif terhadap perekonomian. Pertanyaan yang kedua yaitu, siapakah yang bertanggung jawab dan berwenang menerapkan kebijakan fiskal di Indonesia? Jawabannya, di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab dan berwenang dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan fiskal adalah Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan yang merupakan bagian dari kabinet memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara, termasuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta melaksanakan kebijakan fiskal lainnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu
instrumen apa saja yang dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan fiskal. Instrumennya yaitu yang pertama, pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi pengeluaran untuk barang dan jasa, transfer pembayaran seperti subsidi dan bantuan sosial, serta investasi publik. Yang kedua yaitu penerimaan pajak. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak, basis pajak, atau memberikan insentif pajak untuk mempengaruhi perilaku ekonomi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, teman-teman. Oke, karena waktunya sudah selesai, terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari teman-teman yang lain silakan nanti LKBD-nya dikumpulkan. Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya kita lebih aktif untuk bertanya, beraktif dalam diskusi, dan lebih suka bertanya kepada teman yang lain gitu. Kali ini ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Salah satu saja mungkin. Kita belajar tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu yang mengatur siapa? Pemerintah. Jadi yang mengatur pemerintah. Tadi ada 3 instrumen. Yang pertama ada pajak, pengeluaran pemerintah, dan peminjaman dari pemerintah. Oke. Itu saja dari saya. Pelajari lagi di rumah materi yang ini karena minggu depan ada UH. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.